Shalom, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini. Dan selamat mendengarkan lagi bagi Bapak Ibu sekalian sudah subscribe channel renungan saya, Hispatan Ministry. Saudaraku masih ingat gambar ini? 8 bagian atau 8 bidang area kehidupan kita. Tidak terasa di bulan November ini kita sudah memasuki masa-masa yang sebentar lagi akan segera sibuk dengan segala persiapan Natal. Dan sudah dari awal tahun, saya mengajak kita bergumul bersama tentang bagaimana firman Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita, dan ada 8 aspek hidup yang kita bahas. Dan belum semua, sudah bayangkan betapa kayanya firman Tuhan, belum semua, masih beberapa poin-poin judul-judul besar yang saya ajak kita renungkan. Dan terakhir, kemarin kita sudah membahas tentang tantangan bagi keluarga Kristen, yaitu tentang bagaimana godly parent. Saya mengulang buat Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tantangan bagi keluarga Kristen. Ya. Pertama itu tantangan relasi rumah tangga, yaitu divorce. Yang kedua secara finansial. Kita sudah bahas tema ini di dalam renungan dengan judul Alkitab dan Uangku. Ada beberapa serial di situ, silakan Bapak Ibu dengarkan kembali. Yang ketiga kita membahas tentang media influence, tantangannya. Bagaimana ada pornografi, same-sex attraction, LGBTQ+, dan sebagainya. Berikutnya lagi tantangannya adalah abuse, pelecehan, ya, baik secara seksual maupun secara mental. Yang kelima adalah tantangannya adalah anti-Christian culture, satu budaya yang anti-Kristen, begitu budaya yang sekuler sekali. Yang keenam, tantangan bagi keluarga Kristen adalah tentang addiction, bisa dari pornografi, minuman, alkohol, dan sebagainya. Yang ketujuh, tantangan tentang communication issues, kita sudah bahas ini juga. Yang ke-8, tantangan tentang parenting juga sudah kita bahas. Dan hari ini, seterusnya, kita akan sama-sama bergumul tentang tantangan dari media, atau media influence, atau khususnya sosial media. Mari kita bersama-sama minta pimpinan Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari lepas hari. Kami kembali pada minggu yang baru, berkatilah minggu ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, di zaman sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial, bukan? Dari bangun tidur, melek, sampai kita tutup mata merem, kita penuh dengan segala macam hubungan dengan media sosial. Media sosial adalah sebuah platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial, namanya juga media sosial ya, bagi para penggunanya. Kita bisa memanfaatkan itu untuk apa? Berkomunikasi, ya. Kita bisa memanfaatkan itu untuk branding tempat usaha kita, marketing. Kita bisa berkoneksi. Saudara, media sosial kan contohnya WhatsApp ya, juga media sosial. Kita bisa berkoneksi dengan teman-teman lama, ada Facebook dan sebagainya. Juga bisa bermanfaat untuk apa? Memberikan edukasi. Dengan mudahnya kita bisa belajar banyak hal dari media sosial. Juga awareness, kesadaran. Orang bisa mengkampanye sesuatu dari media sosial, dan itu sangat menolong sekali. Dan juga bisa memiliki fungsi menolong komunitas-komunitas. Ya, kita bisa berjejaring dengan luar biasa. Sebelumnya sangat sulit sekali. Saudara, kalau masih ingat mungkin zaman-zaman yang telepon itu harus cari box telepon umum, ya, harus antri masukin koin dan sebagainya. Itu zaman dulu sekali. Rasanya susah sekali berkomunikasi. Orang dulu punya alat yang namanya pager, ya, dibunyi kemudian lihat cari telepon buat telepon. Susah sekali berkomunikasi. Tapi sekarang dengan begitu mudahnya, angkat telepon, langsung bisa nyambung. Saudara, saya tidak perlu membahas lagi jenis-jenisnya, bukan? Banyak sekali. Ada Facebook, ada Instagram, pencari kerja, ada LinkedIn, ada Twitter, YouTube, WhatsApp, dan begitu banyak lagi. Ada begitu banyak media sosial. Jenisnya begitu banyak. Tapi ada satu fakta yang perlu kita aware adalah begini. Laporan dari We Are Social menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia itu ada 167 juta orang di Januari 2023. Jumlah itu setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Dan yang mencengangkan adalah
waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia itu mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya. Itu menjadi peringkat ke-10 di dunia, saudara. Dan dari nilai itu 98,3% dengan menggunakan handphone. Saudara, ini bisa menjadi sebuah bahaya. Sekaligus bisa menjadi sebuah bahagia. Ya tergantung bagaimana Anda menggunakannya, bukan? Untuk saya berbicara mengenai tantangan bagi keluarga Kristen adalah media sosial. Saudara tidak perlu dibahas. Saudara pulang ke rumah sudah bisa melihat bagaimana media sosial itu menyeliputi kita dan membuat problem-problem yang bisa mungkin muncul di dalam relasi orang tua anak, bahkan relasi suami istri. Bagaimana kita menyikapi media sosial yang sudah tidak bisa kita hilangkan lagi? Kita tidak bisa menghapus media sosial. Kita tidak bisa mundur balik ke zaman dulu, bikin lagi box telepon umum, pakai koin lagi, pakai pager lagi, sudah nggak bisa, saudara. Tidak bisa kita seperti itu lagi. Kita sudah maju saat ini. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya sebagai orang percaya? Kita harus melihat ada beberapa kebahayaan bagi keluarga Kristen. Yang pertama adalah media sosial itu menjadi atau bisa memberi ruang bagi secret sin, dosa-dosa yang tersembunyi. Pornografi, judi online, bahkan perselingkuhan. Kita harus hati-hati sekali. Karena jebakan-jebakan itu bisa membawa orang Kristen, keluarga Kristen jatuh ke dalam dosa. Karena sekarang dengan mudahnya orang menggunakan handphone, saudara. Akses begitu luas untuk mencari hal-hal yang bersifat pornografi, judi online. Bahkan chattingan pun bisa berujung kepada selingkuh. Jadi hati-hati karena media sosial itu seolah-olah memberikan ruang buat secret sin. Yang kedua, saudara, kita harus hati-hati jikalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka media sosial akan mencuri waktu kita yang berharga. Ya, saudara bayangkan tadi ya, data itu disebutkan ada begitu banyak orang menggunakan medsos bisa 3 jam 18 menit setiap harinya. Mungkin ada orang yang bisa lebih daripada 3 jam 18 menit, bukan? Saudara, mari kita lihat Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sementara jika kita tidak berhati-hati dengan penggunaan media sosial, maka itu akan mencuri waktu kita yang berharga. Saudara, memang banyak orang berkata begini, saya cari uang lewat media sosial. Yes, itu salah satu sarana yang mempermudah orang mencari uang. Tapi baiklah kita tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena hidup kita itu utuh, hidup kita itu banyak aspeknya, bukan cuma sekedar aspek mencari nafkah, bukan? Sehingga kita harus bisa menyeimbangkan itu. Saudara, yang ketiga yang terakhir adalah media sosial bisa merusak pikiran kita. Merusak pikiran kita. Saudara lihat, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harusnya orang Kristen pikirkan. Tetapi bukankah banyak hal bertolak belakang kita temukan di dalam media sosial? Dan jika itu menjadi konsumsi hari-hari kita, itu akan menjadi merusak pikiran kita, menjadi sebuah polusi bagi pikiran kita. Saudara, sebagai penutup saya akan membacakan ayat yang sudah kita bahas dari awal tahun. Itu 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita izinkan firman Allah itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita bisa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita hati-hati, karena ini sebuah ancaman yang serius bagi keluarga Kristen. Media sosial jadi sebuah ancaman yang serius bagi keluarga Kristen. Kita harus, seperti Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membenarkan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kita hidup dalam dunia yang dalam media sosial, tapi kita bisa menjadi berbeda dari dunia ini.
karena ada firman Tuhan yang menolong kita. Mari kita bersama-sama menyikapi ini semua, mendoakan diri kita masing-masing, mendoakan pasangan hidup kita, mendoakan anak-anak kita, anak-anak remaja, anak-anak sekolah yang begitu rupa dihimpit oleh media sosial yang berbahaya, sekaligus juga ada manfaatnya. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita, memiliki satu prinsip kehati-hatian di dalam kita menggunakan menyikapi media sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.